Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat berkumpul kembali dalam pembinaan warga jemaat pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini merupakan hari yang baik bagi kita untuk bersekutu di dalam mengenal kembali harta yang seringkali kita bicarakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harta merupakan benda yang tidak kita bawa saat kita lahir, demikian pula pada saat nanti kita pergi meninggalkan dunia ini. Nah, anehnya kita seringkali menyangka bahwa kita memiliki harta tersebut, sehingga seringkali berusaha mati-matian untuk mempertahankan harta yang kita miliki, tapi dalam tanda petik, dalam tanda tanya gitu ya. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap harta yang dipercayakan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang penata layanan terhadap harta yang dipercayakan kepada kita. Nah, untuk memulai kegiatan kita minta kepada Ibu Dani ya, untuk memimpin membuka dalam doa. Silakan Bu Dani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menjaga, memelihara kami sampai saat ini, memberi kesempatan juga buat kami untuk bertemu melalui online ini. Biarlah melalui pertemuan ini kami boleh disegarkan di dalam kehidupan kerohanian kami. Ampuni Tuhan akan segala kelemahan kami dan layakkan kami agar kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu, menjadi terang dan menjadi teladan buat masyarakat di sekitar kami dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan berkenan memakai Lucy untuk menjadi perantara kami agar kami boleh lebih mengerti cara penata layanan bagi harta kami. Terima kasih Tuhan agar semua yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada Lucy dan Tuhan juga yang melayakkan Lucy menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan sendiri yang memimpin melalui Roh Kudus-Mu dan kami juga boleh mendengar dan mengerti kehendak-Mu melalui apa yang sudah disampaikan. Berkati acara kami dari mulai sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Dani, dan kita persilakan kepada Ibu Lucy untuk memimpin kegiatan pagi hari ini. Silakan Bu Lucy. Selamat pagi semuanya, sungguh satu sukacita bisa bertemu kembali walaupun sekali ini saya yang deg-degan karena harus menyampaikan materi dari buku Cambium. Tapi melalui ini juga saya juga bisa belajar apa itu penata layanan atas harta. Hal yang pertama saya pikirkan waktu Pak Anton memberikan materi ini, saya pikir apa ya? Kenapa kita perlu belajar mengenai penata layanan atas harta? Apalagi saya kan taunya pokoknya belanja aja. Karena si Jun yang bekerja, saya yang terima, terus tinggal spend. Pokoknya belanjanya secukupnya, tidak sampai duitnya habis, jadi ada yang ditabung. Buat saya penata layanan seperti itu. Apa maksudnya pengaturan keuangan. Tapi melalui materi kali ini kita bisa belajar bersama bahwa ternyata ada hal-hal yang selain perlu belajar, selain kita tahu bahwa kita harus pokoknya tidak besar pengeluaran daripada penghasilan, kita bisa tahu ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari bersama. Pertama-tama, atas jawaban saya mengapa itu, saya ingat, oh kita semua ini kan adalah milik Tuhan ya, seperti Pak Anton tadi bilang, jadi apa yang kita punya itu semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Jadi harta kita tuh sesungguhnya
bukan harta yang wah kita yang sudah bekerja keras tuh punya kita gitu. Tapi tidak, sesungguhnya itu hanyalah titipan istilahnya ya, titipan dari Tuhan buat kita. Semuanya itu berasal jadi dari Tuhan sendiri. Jadi kita harus bisa mengelolanya dengan baik karena ini bukan punya kita tapi punya Tuhan. Kita hanya diberikan harta itu atau uang itu supaya kita bisa melakukan yang terbaik dengan apa yang Tuhan sudah titipkan bagi kita. Mengenai uang, kita semua pasti butuh ya. Walaupun orang yang kadang-kadang mungkin ada yang bilang, saya jadi biksu, saya nggak perlu uang, saya nggak perlu harta. Tapi kan dia tetap perlu makan kan, dia dapat makanan juga dari orang-orang yang menyumbangkan. Jadi semua orang pasti perlu uang dan harta. Hanya jangan sampai uang itu yang menjadi tuan atas kita. Tapi kita yang bisa mengatur uang itu dengan baik. Saya belum lama ini membaca di satu berita tentang ada seseorang, dia dapat uang yang banyak sekali karena menang lotre. Dapat uangnya 190 miliar. Ya, nggak kebayangkan buat kita ya. Banyak banget itu. Namanya Michael Carroll. Dia dapat pada tahun 2002, tapi pada tahun 2012 dia sudah jadi orang yang tidak punya apa-apa. Hidupnya malah berantakan karena dia mendapatkan lotre uang itu. Dia harus bercerai dengan istrinya, terlibat narkoba, bahkan pernah dipenjara, dan akhirnya sekarang dia hanya bekerja sebagai pengantar batu bara dan kayu. Buat dia itu pelajaran yang sungguh luar biasa, punya uang tapi karena nggak bisa mengaturnya, jadinya malah hidupnya berantakan. Kalau kita pikir, biasanya paling orang laki lah yang begitu, kalau orang perempuan mah biasanya hemat gitu ya, bisa mengatur. Tapi enggak juga, ada juga perempuan juga yang pernah menang lotre juga dapat, dia juga nggak bisa mengatur, akhirnya malah kacau. Hidupnya bercerai juga, terlibat dalam narkoba ya. Terus tadinya dia pikir dia karena banyak uang, punya teman-teman, ternyata begitu dia sudah uangnya habis, karena teman-temannya itu hanya mendekat untuk meminjam uangnya, meminta uangnya, begitu uangnya udah habis, temannya juga hilang. Dari sini kita tahu bahwa uang itu kita memang perlu, tapi uang bukan segalanya. Kita harus bisa mengaturnya dengan baik. Selanjutnya, ayo next. Ada firman Tuhan yang berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya, dari Lukas 16 ayat 11. Ya, ada keterikatan yang sangat mendasar antara kehidupan rohani dengan cara kita memandang dan mengelola uang. Jadi kalau kita tidak bisa setia dengan hal uang yang hanya sementara itu, bagaimana Tuhan akan mempercayakan harta yang sesungguhnya itu? Saya sampai cari apa itu harta yang sesungguhnya. Ternyata maksudnya adalah harta kita nantinya yaitu kekekalan di surga. Jadi walaupun sepertinya kalau uang itu duniawi gitu ya, kalau misalkan firman Tuhan itu rohani gitu, tapi ternyata ada keterikatan, ada saling hubungan yang berhubungan. Bagaimana itunya hubungannya kita akan pelajari bersama. Next. Ini adalah contoh keterikatan hubungan yang pertama. Kita sudah tahu semua tentang kisah Sakyus ya. Bisa ada yang membacakan? Minta tolong salah satu membaca. Ya, aku yang baca. Ya. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Lukas 19, 8-9. Ya, jadi pertama-tama, hubungan antara kita rohani dengan uang, yaitu begitu kita mengalami pertobatan. Kita mengalami pertobatan, maka cara pandang kita terhadap uang, terhadap harta itu akan berbeda. Mungkin kalau kita belum bertobat, kita pikir, wah itu semuanya punyaku. Tuhan nggak ada urusannya dengan ini. Tapi begitu kita bertobat, kita tahu bahwa punya kita itu ya sebenarnya dari Tuhan semuanya. Seperti Sakyus, begitu dia bertobat, dia bersedia untuk
mengembalikan dari apa yang dia sudah ambil dari orang-orang itu, bahkan lebih daripada yang dia sudah ambil. Ya, dan Tuhan Yesus bersyukur itu karena telah terjadi keselamatan. Jadi Zakeus sudah bertobat. Jadi pertama-tama begitu kita bertobat, cara pandang kita akan uang atau harta juga berubah. Itu membuktikan bahwa hati kita juga sudah diubahkan oleh Tuhan. Terus yang berikutnya, pertobatan akan membawa kita kepada kesadaran bahwa Yesus Kristus itu adalah pusat kehidupan kita. Jadi bukan uang, bukan diri kita, bukan siapapun, tapi Yesus itu sendiri. Yesus adalah pusat dari pelayanan atas harta. Lukas 16 ayat 13 mengatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita sadar bahwa pusat hidup kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita tidak bisa bilang, saya perlu harta, dia sama deh seperti saya membutuhkan Yesus. Tidak bisa. Tapi Yesus harus ada di atas karena Yesus adalah pusat hidup kita. Uang itu hanya adalah tambahan apa yang Tuhan berikan pada kita. Lalu kita juga jadi sadar bahwa ada kekekalan. Karena Tuhan Yesus kan memberikan keselamatan bagi kita dan bahwa kita nantinya akan bisa hidup kekal bersamanya di surga. Jadi ada kekekalan. Terus bagaimana itu? Kalau harta kan tidak bisa memberikan kita dalam kekekalan bersama Yesus. Jadi kita harus tahu bahwa kekekalan itu dan harta kita yang kekekalan itu ada dan harta kita itu tidak bisa membawa kita kepada kekekalan. Hanya Yesus yang bisa membawa. Paulus mengingatkan kita tentang harta yang sebaiknya kita kumpulkan atau kita tambahkan dari 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Silakan ada yang membaca. Saya baca. Silakan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan membagi dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, jadi 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19. Makasih Cihana. Jadi Paulus juga mengingatkan ya, dia menuliskan surat kepada Timotius, kalau kita menjadi kaya itu sebaiknya itu kaya dalam hal kebajikan, suka memberi. Jadi malah bukan mencari uang, tapi malah memberi. Wah, enggak untung nih. Tapi itu yang dia ingatkan. Terus senang berbagi. Dengan demikian kita justru bisa mendapatkan harta yang bukan di dunia ini, tapi harta yang ada di surga. Lalu bagi orang Kristiani, selanjutnya, uang merupakan perkara rohani. Banyak pencobaan yang mengikuti kejahatan karena penyalahgunaannya, tapi juga bisa jadi berkat yang mengalir dari pengelolaan yang benar. Penata layanan atas harta benar-benar merupakan salah satu perkara rohani yang penting. Jadi dari beberapa contoh yang tadi saya sudah sebutkan, kita tahu bahwa uang itu bisa justru menjadi pencobaan bagi kita, membawa kita kepada hancuran. Tapi kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, itu justru bisa menjadi berkat bagi kita sendiri dan terutama berkat bagi orang lain. Berikutnya, sekarang kita belajar dari Cambium, ada tentang prinsip-prinsip penata layanan atas harta. Ya. Di Alkitab ini ada 2.350 ayat mengenai bagaimana seharusnya kita menangani uang dan harta benda. Banyak sekali ya. Tadinya waktu saya baca ini saya bilang, masa sih banyak sekali, bukannya lebih banyak hal-hal yang lain. Ya memang lebih banyak tentang hal yang keselamatan, tapi ternyata di Alkitab juga banyak dibahas mengenai uang dan harta benda. Berikutnya, kita akan masuk dalam prinsip penata layanan atas harta. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa Tuhan yang empunya segalanya. Saya ini hanya pengelola hartanya.
Kita akan membaca dari Mazmur 24 ayat 1 dan 1 Korintus 6 ayat 20. Satu orang silahkan untuk membaca kedua ayat ini secara langsung. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, jadi kita dari sini tahu bahwa yang empunya bumi dan segala isinya, jadi termasuk kita, terus harta kita itu adalah Tuhan sendiri. Dan kita ini milik Tuhan karena kita sudah ditebus kan. Jadi kita harus memuliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kita harus bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Karena dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan. Berikutnya, dalam persembahan ini kita tidak seharusnya bertanya, berapa banyak dari milik saya yang harus saya berikan kepada Allah. Tapi kita harus ingat, berapa banyak dari milik Allah yang harus saya ambil untuk diri saya sendiri. Beda ya jadinya. Kalau yang pertama pikir, ini semua milik saya kasih Allah berapa ya. Tapi kalau yang berikutnya yang harusnya kita punyai prinsip ini yaitu, ini semua punya Allah, jadi berapa ya yang saya bisa pakai untuk saya sendiri. Ya. Dan ini jangan hanya sekedar di mulut saja. Saya ingat dulu ada lelucon yang saya pernah baca. Ada seseorang, kalau buku yang saya baca tuh namanya cara ketawa, mati ketawa, cara gitu ya. Ada satu suku tertentu gitu. Tapi kita tidak mau sebutkan itu karena nanti dibilang sara gitu ya. Jadi kita sebutkan aja ini ada lelucon joke. Orang ini dia percaya bahwa semuanya itu punya Tuhan. Jadi dia bilang gini, Tuhan, ini semua uang yang saya dapat, saya kasih pada Tuhan, nanti sisanya buat saya. Terus caranya dia gimana? Pasti ada yang udah tahu kan, uangnya terus dilempar ke atas, pius gitu ya, dilempar ke atas, terus nanti yang jatuh buat saya. Kira-kira jatuh semua nggak? Kecuali ada yang nangkep pakai jaring di atas, uang itu pasti ada yang nyangkut di atas. Tapi kan kalau dia lempar begitu saja, semua pasti jatuh. Jadi dia hanya menyatakan bahwa itu punya Allah dengan mulut saja, tapi tidak dengan tindakan. Jadi dia cari trik, cari politik, gimana caranya supaya kelihatannya dia mempercayai bahwa semuanya milik Tuhan, tapi sebenarnya dia cari cara supaya ini menjadi milik saya sendiri, gitu ya. Nah, kita semua jangan begitulah. Lagian kalau begitu nanti orang pada heran, kenapa sebar-sebar duit ke atas, gitu ya. Ini hanya satu ilustrasi saja. Lalu prinsip berikutnya, prinsip yang kedua. Allah memperkaya bukan terutama untuk meningkatkan standar hidup saya, melainkan untuk meningkatkan standar persembahan saya. Ayat berikutnya. Dari 2 Korintus 9 ayat 10-11, kita bisa tahu bahwa semakin besar kasih karunia atau hal yang Tuhan percayakan pada kita, semakin besar juga tanggung jawab kita untuk memberi. Silakan salah satu membaca. Ya. Mami bisa tolong baca? 2 Korintus 9. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Ya, jadi Tuhan sendiri yang akan menyediakan benih bagi penabur ya, pekerjanya, pelayannya. Untuk roti juga dimakan juga bisa. Dia juga akan menyediakan benih. Jadi Tuhan akan mempercayakan kita. Terus semakin kita bekerja, justru kita akan diperkaya dengan kemurahan hati. Kita justru akan ditambah-tambahkan kemampuan kita untuk memberi, untuk bekerja, untuk melayani bagi Tuhan. Next. Oh ya, sebelumnya ini saya jadi ingat yang tadi kan ada dibilang kalau makin besar kasih karunia, tanggung jawab kita semakin besar. Saya ingat satu film yang saya tonton itu Spider-Man. Banyak juga pasti yang udah nonton kan. Di situ tokohnya Peter Parker.
Terus suatu saat dia ingat akan nasihat dari Uncle Ben, pamannya. Theo ingat nggak, Theo? Kira-kira apa? Ingat, with great power come great responsibility. Ya, betul. Jadi kalau ada makin besar kekuasaan yang kamu punya, kamu pasti makin besar juga tanggung jawabmu. Jadi semakin kita kaya, kita juga semakin bertanggung jawab. Jadi tadinya Peter Parker merasa, nah, punya kemampuan tuh buat apa gitu ya. Tapi terus dia ingat, oh ternyata kalau kita punya kesanggupan, punya kita kemampuan yang makin besar, itu berarti ada tanggung jawab yang kita harus lakukan. Ada semacam tuntutan yang harus semakin besar yang harus kita berikan. Ya. Jadinya persembahan kita juga akan semakin bertambah. Bukannya kita merasa, gimana nih tambah banyak uangnya? Masa persembahan makin banyak, apalagi kalau ngitungan 10%, wow gimana? Tapi kita harus ingat bahwa semakin kita memberi, semakin kita mendapatkan, kita harus juga semakin mau memberi. Sebenarnya ada 2 ayat, dari satu lagi, 2 Korintus 8 ayat 14-15. Di layar ada nggak? Belum ada, nggak apa-apa. Sedangkan untuk prinsip ketiga, kita masuk tadi yang sudah keluar. Kan tadi diingatkan ya, bahwa kita itu mengumpulkan harta di bumi itu untuk apa gitu ya? Karena kita harusnya mengumpulkan harta di surga. Seperti ada firman Tuhan kan yang mengingatkan, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi di surga, dari Matius 6 ayat 19 ayat 21. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Nah, gimana caranya kalau kita mau mengirimkan harta kita di surga? Nggak bisa pakai JNE, nggak bisa pakai Tiki, ya. Tapi kita bisa mengubah uang kita diubah menjadi harta yang abadi. Ada satu orang pengkhotbah dan pastor dan juga pengarang buku yang bernama A.W. Tozer. Ada di layar, Theo. Nah, dia berkata begini. Pada dasarnya, suatu benda seperti uang bisa diubah menjadi harta yang abadi. Uang bisa diubah menjadi makanan bagi yang kelaparan dan pakaian bagi yang miskin. Uang bisa membantu para misionaris agar tetap aktif bekerja, memenangkan jiwa-jiwa kepada terang Injil, sehingga uang mengubah diri menjadi harta surgawi. Segala benda fana juga bisa diubahkan menjadi harta kekal. Apapun yang diberikan bagi Kristus langsung diubahkan menjadi bernilai kekal. Jadi kalau kita memanfaatkan uang itu dengan sebaik-baiknya, kita tuh seperti mengubah uang itu dari harta yang fana menjadi harta yang bisa berarti. Bisa memenangkan jiwa-jiwa, itu kan berarti kan sungguh suatu sukacita yang luar biasa ya. Jadi suatu harta di surga namanya. Kita seperti mengumpulkan harta di surga. Lalu sekarang kita mau belajar bagaimana cara mengelola penggunaannya. Howard Dayton, pemimpin pelayanan Crown Financial Ministries, dia belajar mengenai Alkitab dan dia tahu bahwa ada 2.350 ayat dalam Alkitab mengenai uang dan harta. Terus dia merangkum semuanya menjadi 8 prinsip utama yang sebaiknya kita sebagai orang percaya melakukannya. Yang pertama, hindari utang. Yang kedua, carilah nasihat. 3, terapkan kejujuran. Keempat, beri dengan murah hati. Kelima, belanjakan dengan bijak. Keenam, bekerja dengan tekun. 7, tabung dengan teratur. 8, ajarilah anak Anda. Nah, sekarang siapa yang mau sharing mengenai prinsip utama ini? Pasti semua pernah mengalami salah satu dari ke-8 hal ini. Bisa kasih contoh atau sharing. Silakan. Ada? Saya ya, Luz. Ya. Tadi prinsipnya saya nggak ngikutin dari awal karena belakangan. Tapi mau sharing.
Jadi dalam memberi itu, harus pakai video ya. Supaya kelihatan gantengnya. Dalam memberi itu bukan karena hanya hati yang diperbarui oleh Tuhan, tetapi juga perlu latihan. Jadi saya ingat gaji pertama saya itu 125.000. Ya, 125.000 itu kalau per bulan berarti berapa? 12.500 gitu ya. Jadi secara modal kecil. Kemudian gaji itu naik gitu, 250.000 masih oke gitu. Tiba-tiba gaji 1 juta gitu. Mulai mikir ya, 1 juta dipotong 100.000 gitu. Dan seterusnya. Nah, disitulah bahwa kenapa sih memberi itu juga perlu latihan, terutama adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya itu juga harus diajar untuk memberi. Mungkin dia saat ini memberi hanya karena quote unquote terpaksa gitu ya. Kok saya disuruh ini ya kasih gitu. Tapi nanti dia akan menemukan jawabannya, dan karena dia sudah berlatih tentang memberi, maka dia akan bisa mengasihi Tuhan melalui harta yang Tuhan berikan juga. Ya. Ya, terima kasih Pak Yan. Emang betul ya, kalau sudah terbiasa itu lebih mudah. Kalau apalagi mulai dari sedikit-sedikit itu nggak berasa. Kalau langsung tahu-tahu gede, langsung wah. Tapi kalau kita juga emang dapatnya gede, emang kalau nggak dibiasakan juga emang wah sayang gitu ya. Makanya yang ajarilah anak Anda ini saya juga setuju sekali nih. Saya dari kecil mengajarkan anak-anak saya tuh supaya bisa hidupnya tuh ya yang belanja tuh yang bijak. Misalkan kalau belanja ke supermarket, jadi hiburannya kan seminggu sekali ke supermarket. Boleh belanja, boleh pilih sendiri, tapi hanya satu item, satu benda. Jadi kalau misalkan dia tertarik untuk 2, ya pilih salah satu, mau yang mana. Kalau mau biskuit ini atau mau es krim gitu kan. Jadi dia belajar mana yang dia lebih inginkan, mana kebutuhannya atau bagaimana. Cuman saya agak longgar karena si James dulu kan sulit bicara gitu ya. Jadinya kalau dia misalkan mau bicara, dia bilang mau itu gitu kan. Mami mau misalkan mau es gitu kan, atau dia mau coklat gitu kan. Jadi agak saya longgarkan, ya boleh beli 2 karena senang dia berarti mau ngomong gitu. Jadi justru dengan cara itu juga sekalian saya mengajar, ayo kalau kamu memang mau coba ini sebutkan ini apa gitu kan. Kalau dia bisa sebutkan, dia bisa dapat gitu. Tapi ya bukan hanya buat dia saja karena harus adil juga. Jadi kakaknya semuanya juga bisa dapat 2 gitu ya. Terus mengenai perpuluhan juga saya ajarkan kepada anak-anak dari waktu masih kecil. Jadi sekarang pun Tiffany yang sudah bekerja, walaupun dia jauh gitu ya, tapi dia berapa bulan sekali dia akan mengumpulkan uangnya, terus ditransfer ke saya untuk saya berikan buat perpuluhannya. Jadi memang harus dengan latihan, betul sekali yang dikatakan Pak Yan. Lalu ada yang lain lagi? Baik Bu Lucy, Ya. saya mau sharing sedikit mengenai prinsip yang pertama itu kan di sini disebutkan hindari utang. Ya. Ya, saya merasakan sekali manfaatnya ketika ini diterapkan di dalam kehidupan saya ya secara pribadi. Seperti Bu Lucy, mungkin juga saya juga kan ibu rumah tangga, pencari nafkah itu suami. Tapi ketika saya mengikuti prinsip ini hindari hutang itu ternyata sangat bermanfaat ketika tiba-tiba tanpa kita sangka ya, waktu itu mungkin sebagian teman-teman juga sudah tahu, Tuhan memanggil suami saya tanpa peringatan atau ini yang cukup panjang gitu, tanpa persiapan gitu. Saya sangat bersyukur pada waktu itu karena kami tidak punya hutang. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau saya punya hutang. Pasti beban moral saya akan berlipat gitu.
Tapi karena tidak ada minimal, paling tidak saya tidak dibebani dengan hal itu. Jadi kami waktu itu selalu menghindari utang ini. Misalnya gini, misalnya dalam hal misalnya mau beli mobil misalnya contohnya, kami ada dana yang hanya bisa untuk beli mobil kijang gitu bisa. Sebetulnya kan tahu sendiri sales kan dengan rayuan dan iming-imingnya, padahal kan tinggal tambah sedikit Pak bisa dapat yang lebih tinggi dari itu lah. Terus ada banyak iming-iming lagi misalnya dengan bunga 0%, belum lagi hal-hal yang lain yang sepertinya toh kalau dihitung itu masih bisa nih dengan gaji yang ada, dengan pengeluaran kami sekian masih bisa nih kalau menyicil gitu dengan cara, tapi ya untungnya kami waktu itu membeli dengan apa yang ada gitu. Kita bisanya beli kijang ya kita kijang aja toh itu juga sudah cukup untuk kebutuhan kami yang sekeluarga gitu kan. Ya hal-hal yang seperti itu banyak lagi ya iming-iming tahu sendiri sekarang ini apalagi dengan sosial media, dengan kredit yang sangat begitu mudah, proses yang gampang gitu. Kalau kita tidak kuat dalam hal ini, kayaknya itu akan mudah tergiur gitu. Nah ini saya hanya sedikit sharing pengalaman pribadi bahwa prinsip menghindari utang ini saya rasakan sekali manfaatnya gitu, dan itu juga yang saya sampaikan ke anak-anak kalau bisa sebisa mungkin kecuali rumah gitu ya yang memang nggak bisa terbeli kalau tidak dengan cara KPR gitu ya, mungkin itu masih bisa, tapi untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif itu sudah pasti harus betul-betul ini karena terus satu lagi ketika kita mempunyai cicilan hutang tadi yang prinsip utama mengutamakan Tuhan tadi, kalau kita punya utang dan kemudian penghasilan kita menurun, otomatis saya percaya mengutamakan bayar utang dulu, karena itu ininya langsung ya, konsekuensinya langsung gitu kita terima, sehingga jadi ini kita akhirnya mendoakan. Nah itu sulit, jadi prinsip untuk mengutamakan Tuhan jadi sulit dilaksanakan ketika kita punya kewajiban yang lebih berefek langsung pada kita. Itu aja sih sharing saya. Makasih. Kasih Sinta. Betul, jadi kena panic attack ya. Kalau udah panik itu udah wah yang kepikiran pokoknya gimana supaya bisa tetap hidup. Ya orang biasanya kalau zaman sekarang itu kan emang banyak itu yang pakai online pinjaman itu. Pikirnya nggak apa-apa pinjam sedikit, tapi ternyata sebenarnya bunganya cukup besar dan bayarnya tidak mudah ya. Dan orang seringkali kadang-kadang terjebak oleh kartu kredit nih. Pikirnya kan pakai kartu kredit gitu ya. Tapi nggak sadar kartu kreditnya jumlahnya bertambah jadi banyak, begitu waktunya bayar, waduh, ternyata gajinya tidak bisa membayar. Makanya saya kalau misalkan kan suami saya dulu kan kerjanya di bank, jadinya kadang-kadang kan punya side job bagi-bagi cari nasabah kartu kredit itu. Tapi sambil saya memberi, saya bilang, tapi kalau pakai ini, kamu pokoknya harus jangan sampai nyicil, saya bilang gitu. Harus sadar kalau kamu bisa bayar langsung semuanya. Jangan sampai, duitnya ternyata nggak ada, terus bayar nanti bulan depan. Karena itu tambah lama, tambah besar gitu. Jadi sebisa mungkin tuh jangan sampai kartu kredit itu digunakan untuk hal-hal yang nggak perlu, dan kita nggak bisa bayar gitu. Kita udah bisa pikir, nanti ini jumlahnya berapa. Gitu. Kita harus cari tahu dulu. Ya. Ada lagi yang lainnya? Memberikan Lucy. Ya. Ya, Cik Ruth. Ya. Saya mau sharing ya, sebagai istri, saya tuh dulu waktu habis menikah, saya tuh kaget. Wah, aku dikasih gajinya semua, ini gitu ya. Jadi saya tuh ngaturnya kertas stik itu tak lipat-lipat jadi 4, tiap hari tak tulis beli ini gitu ya. Nah, jadi aku nggak usah ditanya, pokoknya gue delok dewe aja, tinggal segini gitu ya.
Terus habis begitu saya itu waktu itu dulu kontrak bengkel, yang punya bengkel suruh jual. Wah gimana ini ya Ted, bayarnya pakai apa gitu ya. Terus saya juga bergumul juga sama Bu Paulus. Terus saya bilang mau nggak mau kita harus beli. Kalau kita nggak beli nggak bisa gitu ya. Tapi Tuhan itu begitu baik loh. Bener, aku sampai kalau ingat-ingat tuh makanya sampai sekarang aku tuh takut sama Tuhan karena Tuhan benar-benar memberkati keluargaku ya. Aku punya mobil Jimny tak jual, dan nyicil. Wes pokoknya nyicil terus sampai ngirit-ngirit gitu, orang nggak tahu ya Pak tadi kerja pakai motor, orang nggak tahu padahal puji Tuhan nggak sampai 2 tahun bisa lunas dan sekarang bisa jadi milik saya. Nah terus Pak Teddy itu orangnya kan dia tahu punya istri, kok ini istri kok pinter ya bisa ngatur duit, jadi dipercayakan duitnya sama aku. Jadi dia itu benar-benar menteri tenaga kerja, aku menteri keuangan ya. Nah terus aku bilang wah gimana nih caranya ya, aku bukan maksudnya aku bukan mau kredit yang sembarangan, aku paling nggak mau gitu ya. Jadi aku bilang Ted aku mau beli ini Ted, mau beli ini gitu. Jadi aku belinya itu properti ya, pertama aku beli ruko. Nggak tahu deh, pokoknya kayaknya berkat Tuhan tuh mengalir, terus makanya sampai aku tuh takut, karena Pak Teddy itu selalu taat ya, setia. Makanya aku sampai, dia bilang, Nyo, pokoknya jangan halangi aku. Milik Tuhan harus dikembalikan. Ini Tuhan tuh percaya kepada kita. Kalau kita nggak setia, dikasih ke orang lain, kamu nangis darah. Ya sudah, aku jadi sampai sekarang ngikutin begitu, aku takut sama Tuhan ya, karena semua ini milik Tuhan, kita tuh hanya mengelola aja seperti yang Lucy bilang. Dan memang kita nih hidupnya sederhana, nggak yang macam-macam gitu ya. Sampai jalan-jalan kemana aja waktu masih ada Pak Teddy nggak pernah. Ke luar negeri nggak pernah, ke Bali aja nggak pernah gitu ya. Jadi memang benar-benar kita pakai duitnya tuh hati-hati banget gitu ya. Nah terus habis gitu saya bisa beli rumah lagi, saya bisa beli tanah, saya beli ini, pokoknya saya itu buat masa depan saya nanti gitu ya. Dan memang benar kan, ditinggal Pak Teddy mendadak begini, saya ada cadangan, enggak. Tapi saya tetap dulu stres bukan karena saya nggak punya uang, ya. Memang saya nggak punya uang, tapi Pak Teddy ninggalin asuransi. Nah, dulu dia masukin saya asuransi, jangan Ted, kamu aja masuk 2. Kalau aku yang masuk di asuransi, aku meninggal, kamu masih bisa cari duit. Kalau kamu nanti uangnya masih bisa kepakai, jadi ada 2 asuransi. Jadi waktu Pak Teddy meninggal 15 tahun yang lalu, aku tuh punya dana segar, tapi aku ketakutan buat apa? Apa yang belum terjadi itu kayak film jalan, gitu ya. Nah, puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan aku. Dan yang terakhir, dia tuh bilang, Nyo, kamu jangan beli apa-apa lagi. Nanti aku tuh susah, kalau mau kasih gereja susah, mau ini susah. Karena kamu mentingin bayar kredit terus gitu. Jadi kredit saya tuh bukan kredit karena barang-barang apa yang dipakai. Begitu Pak Teddy meninggal, saya kartu kredit saya hapus semua, saya nggak punya. Dan prinsip saya, kalau saya punya duit, saya beli. Biarpun itu kredit, dibilang murah-murah, tapi saya nggak mau. Kalau saya punya duit, biar mahal pun saya bisa beli. Ya, dan sampai sekarang pun itu yang aku katakan pada anak-anakku. Pokoknya kamu jangan takut. Makanya waktu Mama meninggal, saya jual barang-barang Mama itu, saya paling takut. Langsung sebelum dicampur, Pak Teddy udah bilang, awas ya, kalau kamu nggak potong miliknya Tuhan, jangan dijadiin satu sama uangku. Nah, kan nggak punya rekening lagi, duitnya cuma 1 gitu ya. Jadi Pak Teddy itu benar-benar nggak tahu dia duitnya ada berapa. Kalau dia mau lelang mobil, mau beli mobil, coba lihat di bank masih ada uang nggak? Aku ini mau lelang mobil nih, segini. Tapi rasanya kok zaman dulu itu, biarpun Pak Teddy cuma buka bengkel, tapi income-nya itu bisa ada aja gitu ya. Jadi memang benar-benar Tuhan itu memberkati orang yang takut sama dia loh. Benar, saya tuh sampai bersyukur pada Tuhan ya. Sampai sekarang pun saya nggak berani, kalau ini uang punya Tuhan, saya nggak berani pakai. Jadi memang itu milik Tuhan, harus dikembalikan. Aku takut, aku ingat pesan Pak Teddy terus. Pokoknya jangan sampai kamu Tuhan marah
Kalau kamu nggak setia, Tuhan nggak percaya lagi sama kamu, nanti bisa dipindahin ke orang lain, berkatnya kamu bisa nangis darah. Ya begitu aja. Jadi hidup takut sama Tuhan itu ajaib. Jadi saya bukan banyak duit, saya nggak punya uang, sampai sekarang pun saya nggak punya uang, apalagi sekarang saya udah nggak bekerja, ya kan. Jadi saya cuma dapat dari anak-anak gitu ya, dan saya ada 1 unit apartemen saya sewain, cuma sekarang lagi jatuh, udahlah puji Tuhan, walaupun jatuh setengah harga enggak apa-apa, aku enggak berat bayar bulanan itu yang enggak kuat aku gitu ya. Jadi memang jangan berani-berani pakai duit Tuhan deh. Ngeri. Jadi kalau memang saya sih selalu pegang itu Matius 3 ayat 10 ya. Terus sekarang saya juga sedih itu, anak saya kirim saya pendeta yang bilang perpuluhan, katanya kalau ibu kamu sakit, ibu kamu nggak punya mobil ini dulu. Aduh, saya sampai tanya sama Pak Andreas Kristante, siapa ya yang bisa nerangin aku soal ini gitu ya, kok jadi begini gitu ya. Jadi ini kan menghancurkan iman orang Kristen, jadinya mau membeli perpuluhan kok sampai diomongin begini. Itu aja yang aku sampaikan ya, supaya teman-teman semua yakin deh, pokoknya Tuhan itu sudah memberi lebih banyak sama kita, 90% loh. Kalau kita ngasih 10 itu nggak seberapa. Kadang kalau ada persembahan yang lain, aku malah lebih loh, tak kasih uang dana aku sendiri loh. Karena memang kita tuh benar-benar merasakan kebaikan Tuhan buat hidup kita. Terima kasih Lucy. Makasih Cik Ruth. Ya dari beberapa sharing yang tadi disampaikan udah masuk semua nih, kita udah bisa belajar tentang menghindari uang. Terus kita dapat ini nasihat dari beberapa yang sudah sharing tadi, dari Pak Yan, dari Bu Sinta, dari Bu Ruth. Ya, nasihat bagaimana kita harus menabung atau menggunakan uang kita dengan bijak, atau mengajari anak-anak kita dari waktu kecil. Kita juga belajar mengenai memberikan dengan murah hati. Terus kita harus jujur juga dalam pendapatan kita dan apa yang harus kita belikan, terus belanja dengan bijak. Kita juga dapat nasihat tadi dari Pak Teddy, bekerja itu dengan tekun, terus tabungnya yang teratur ya, jujur juga. Terus dari Bu Ruth, jago ini, dia jago belanja dengan bijak, bisa beli beberapa properti, jadinya ada tabungan untuk masa tuanya. Ya Cik ya, top. Jadi bukan uang dibelanjakan dengan sia-sia gitu, tapi ada maksudnya, ada tujuannya. Ya, satu hal yang aku sedih sampai saat ini, sebelum dia meninggal, dia itu ngomong, Nyo, aku tak full melayani Tuhan ya, dia bilang, kamu jual semua barang kamu, depositoin. Oh jangan, saya bilang gitu, anak kita aja belum ada yang lulus SMA. Kalau Pak Dani, Bu Dani itu pelayanan full, dia kan anaknya udah jadi. Jangan Ted, aku bilang kamu nggak usah jadi pendeta, kamu udah bisa khotbah. Karena waktu itu dia ikut pendidikan teologi extension sama Mr. Gulison. Dan dia juga udah melayani ke gereja-gereja, itu sudah cukup. Makanya kamu, kalau kamu ada penghasilan, kamu bisa mengongkosin yang lain. Dan dia pakai untuk anak asuh hamba Tuhan, dia sering kasih gitu. Ya itulah kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Cik. Ada lagi? Ada pengalaman saya begini. Kan semua kenal lah Pak Dani itu gimana orangnya, udah nggak pakai perhitungan kalau buat pelayanan gitu ya. Sampai tadi segala itu juga suka ngomong, dan itu kok sasate kayak punya bank gitu loh. Dia kalau udah mau nolong orang juga terus langsung bilang suruh aku kasih, nggak tahu itu uang dari mana. Tapi saya punya prinsip, ada firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kamu setia, anak cucumu itu nggak akan minta-minta, dan itu terbukti. Makanya aku dengan prinsip itu aja, nggak pernah punya perhitungan, ya nggak apa-apa. Jadi nggak pernah melarang Pak Dani gitu loh. Dia kan pelayanannya kan ngawur gitu, nggak pakai perhitungan, walaupun dia kan bukan full timer. Tapi pelayanannya itu apa ya namanya, nggak pakai perhitungan lah. Pokoknya dia mau menolong orang, mau memberi,
dia nggak pakai hitung-hitung. Tapi saya tetap mendukung karena prinsip saya itu kalau kita setia, anak cucu kita tidak akan minta-minta. Itu udah saya alami sampai sekarang. Kamu ngomong sama siapa? Tuh, Pak Jani tanya, kamu ngomong sama siapa itu? Begitu aja, jadi nggak susah. Saya ingat juga waktu itu Mai pernah rada jengkel gitu kan, karena papi ya begitulah, suka pengeluarannya tidak terkira-kira. Dan saya ingat saya ngomong ke mami begini, ya biarin lah, soalnya kan buktinya ya selama ini juga Tuhan selalu mencukupkan gitu. Buktinya kita nggak pernah kelaparan gitu ya. Walaupun memang kadang-kadang kita nggak bisa mikir ini kok aneh. Tapi ya udah percaya aja lah, pertolongan Tuhan selalu ada gitu kan. Dan itu membuat kita juga bisa lebih lega hati, lebih sejahtera gitu. Dan bisa memberinya itu dengan sukacita dan dengan rela hati. Karena itu yang terpenting ya, kita jangan memberi tapi sebenarnya memberinya karena cuman kewajiban. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kita kan, kita kalau memberi itu harus dengan sukacita dan dengan hati yang sukarela. Nah, sekarang berikutnya kita mau tahu nih, kita ini memberinya kepada siapa saja. Next, ayo. Ya, kepada siapa kita memberikannya? Kita bisa baca, salah satu tolong bacakan. Ada yang bisa bacakan? Yaya bisa tolong baca kedua ayatnya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Matius 15 ayat 5-6. Ya, jadi yang pertama-tama kita yang jadi subjek ya, jadi pemberian kita itu adalah keluarga inti, pasangan kita, anak kita, orang tua, sanak saudara, keluarga angkat. Ya, jadi jangan kasih alasan, wah uangnya udah habis buat persembahan, buat perpuluhan. Saya ini gereja perlu ini, jadi saya nggak bisa ngasih orang tua, nggak bisa ngasih pasangan, nggak bisa ngasih anak. Jangan, kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk memelihara sanak saudara kita, seisi rumah kita. Ya, berikutnya ada lagi yang bisa membacakan? Ya. 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ya, makasih. Jadi berikutnya yang kita tujuan kita untuk memberikan itu pada anggota tubuh Kristus, gereja lokal, saudara seiman yang membutuhkan pelayanan. Jadi kita bukan hanya bilang kalau kepada mereka, kita saudara di dalam Kristus, tapi kita tidak memperhatikan, itu juga tidak benar, karena sudah diingatkan kan, kita kalau mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi ngasihnya nggak ngawur, tapi ngasihnya secara benar. Jangan kita ngasih justru membuat mereka malah jadi manja, jadi tergantung. Tapi kita mengasihi dengan memberikan dengan dasar yang benar. Yang berikutnya, ada lagi yang bisa membacakan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya?
Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. 1 Korintus 9 ayat 7-9. Demikianlah pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 1 Korintus 9 ayat 14. Makasih Mbak Retno. Ya, ini 1 Korintus ini yang menuliskan adalah Paulus ya. Waktu itu dia menyatakan bahwa dia tuh sebenarnya punya hak sebagai hamba Tuhan, tapi dia nggak menerima karena dia juga bisa bekerja. Tapi dia menekankan bahwa kalau yang melayani Tuhan itu ya juga harusnya diberikan persembahan mendapatkan bantuan dalam pelayanan mereka sehingga mereka bisa memberitakan Injil dengan tenang. Dia sampai membawa hukum Musa yang tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tadinya saya sampai bingung apa ini artinya ya, bingung juga. Terus akhirnya cari-cari tahu maksudnya. Ternyata kan lembu itu dia kasih tugas mengirik itu memisahkan butir-butir padi atau gandum dari batangnya. Nanti ada kayak puteran gitu kan, dia diikat gitu, terus dia akan jalan mengirik padi itu atau gandum itu. Nah mulutnya itu kalau diberangus itu maksudnya ditutup. Kalau ditutup jadi dia nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah matilah dia, ya kan? Jadinya kalau engkau sedang ada lembu yang mengirik itu ya harus dikasih makan, diperhatikan kesehatannya supaya dia bisa bekerja dengan baik. Jadi melalui ini Paulus mengingatkan bahwa ya kita itu punya kewajiban juga untuk memberikan pada orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi bukan kita biarkan mereka pergi melayani, kalau bisa ya kamu kan bisa kerja ini gitu, kerjalah gitu ya. Ya mereka memang bisa kerja sambil melayani, tapi kan jadi pelayanannya terbatas sih, waktunya mungkin jadi lebih sedikit. Tapi kalau kita bisa mensupport itu alangkah indahnya ya. Seperti ada beberapa dari jemaat kita yang senang memberikan, kalau misalkan ada yang pergi ke pos-pos PK gitu, lalu dia selalu ingat untuk memberikan persembahan bagi orang-orang yang melayani di daerah-daerah itu. Yang berikutnya, siapa lagi yang kita patut berikan, patut perhatikan? Ada yang bisa membacakan lagi? Amsal 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kasih Yuli. Jadi yang berikutnya adalah yang kita patut berikan itu adalah orang lain yang berkekurangan. Sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi diingat-ingat ya, kepada siapa kita memberikannya, pada anggota keluarga, lalu kepada anggota tubuh Kristus, yaitu berupa gereja lokal, saudara seiman yang membutuhkan untuk pelayanan orang-orang yang melayani. Yang ketiga itu orang-orang yang melayani. Lalu yang keempat, orang-orang lain yang berkekurangan. Nah, sekarang kita akan belajar juga bagaimana cara kita memberikannya. Kita memberinya itu secara teratur. Ya, jadi ada terencana, teratur, karena kebutuhan itu selalu ada. Ini ada ayatnya ini, dari 1 Korintus 16 ayat 1-2. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat Galatia. Pada hari pertama dan tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi di sini Paulus mengajarkan kalau kita mengumpulkan uang itu juga harus secara teratur supaya nggak dadakan, jadi kaget pas harinya hanya tiba, wah, duitnya belum cukup atau bagaimana. Dan orang-orang yang kita berikan itu kan memang selalu butuh gitu ya. Kalau kita nggak teratur ngasihnya, suatu saat mereka butuh, nggak ada uangnya.
Seperti kalau kita memberikan beasiswa kan harus berinya itu, kalau jadwalnya per bulan ya kita kasihkan per bulan. Supaya mereka punya uang yang cukup untuk sekolah, untuk kehidupan sehari-hari. Saya ada teman di KUR itu, dia bekerja di yayasan yang menangani panti asuhan. Jadi kalau misalkan ada yang lupa gitu kan, misalkan berapa bulan nggak ngasih langsung, kamu belum ngasih gitu ya. Sepertinya sih galak, tapi maksudnya tuh baik. Tapi karena kita juga udah saling kenal, jadi justru senang karena diingatkan. Karena kadang-kadang kan memang kita suka lupa dengan kesibukan. Jadi kita harus ingat kalau kita memberi, kita harus memberi secara teratur karena kebutuhan selalu ada. Lalu bagaimana kita memberikannya? Yang berikutnya tadi, karena ada kebutuhan. Ada lagi yang bisa membacakan? Hari ini ayatnya banyak sekali ya, tapi nggak apa-apa. Saya baca, Luz. Ya, makasih. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 34-36. Ya, jadi kita memberikan karena kita melihat ada satu kebutuhan dari orang-orang itu. Mungkin mereka tidak bisa makan, haus ya, tidak ada tumpangan. Jadi kita memberikan tanggapan. Jadi kita tidak menjadi orang yang pasif atau acuh aja, tapi kita menjadi orang yang bisa menanggapi, melakukan yang terbaik sesuai dengan yang Tuhan inginkan, ya, menolong, menjadi penolong yang baik bagi sesama kita. Lalu yang berikutnya, kita memberikan dengan cara dari ayat 2 Korintus 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi, kalau kita punya lebih, kita membantu yang kurang. Nanti suatu saat siapa tahu kita juga mengalami kekurangan itu kan bisa aja. Dan mereka yang lebih juga bisa membantu kita. Lalu yang berikutnya, kita memberinya dengan karena ada pengorbanan. Wah, ini cukup panjang nih kalau saya baca sendiri, capek. Bisa ada yang membantu? Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 2 Korintus 8 ayat 1-5. Ya, jadi kita memberikan dengan pengorbanan, memberi dengan menyerahkan keinginan dan kebutuhan kita demi orang lain. Jadi nggak ada alasan tuh, wah saya nggak punya uang, saya miskin, saya nggak mampu atau bagaimana. Karena Tuhan juga bisa memakai kita untuk memberi dari pengorbanan kita. Jadi kita memberikan dengan teratur, lalu kita memberikan sesuai dengan kebutuhan, karena melihat ada kebutuhan di sekitar kita. Memberinya juga dari kelebihan yang kita punyai supaya kita bisa mencukupkan ke orang lain, kekurangan orang lain, jadi supaya ada keseimbangan. Lalu kita juga bisa memberikan dengan pengorbanan, karena kita tahu bahwa pengorbanan kita ini ya memang tidak sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, ini yang kita bisa pelajari, kita akan baca ini bersama-sama, ikrar kepemilikan. 1, 2, 3. Pada hari ini saya resmi menyerah kepada Tuhan pemilikan atas seluruh harta benda saya. Sekarang saya menerima tugas penitipan semua milik Tuhan untuk saya gunakan bagi kepentingan dan kemuliaannya. Makasih.
Ini sebagian sharing yang bisa saya sampaikan. Kita membaca satu ayat lagi yang mengingatkan kenapa kita perlu mengumpulkan hartanya itu jangan di bumi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Amin. Biarlah kita semua juga mengumpulkan harta yang di surga. Harta yang di sini kita kumpulkanlah boleh, tapi ingat harus bisa berbagi. Kita harus ingat itu semua adalah milik dari Tuhan sendiri. Silakan Pak Anton. Terima kasih Bu Lucy untuk sharing yang sangat baik sekali ya bagi kita, mengingatkan bagaimana kita seharusnya memperlakukan harta yang sudah dipercayakan kepada kita. Biarlah harta yang kita miliki, berupa apapun yang kita miliki, itu menjadi berkat bagi kehidupan kita masing-masing. Demikian juga berkat bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Demikian juga memberkati siapapun yang kita kenal, ya, maupun orang yang mengenal kita. Jadi sangat baik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lucy, dan kita akan mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini karena tadi sudah banyak sharing dan demikian juga waktunya sudah sangat pas ya dengan kegiatan kita. Untuk menutup kegiatan kita, kita minta kesediaan Pak Edi ya menutup dalam doa. Silakan Pak Edi. Iya, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk PWJ di pagi hari ini. Kami boleh semakin mengerti bahwasanya setiap kami dipercayakan Tuhan akan satu berkat, yaitu harta, untuk kami boleh kelola dengan baik, dan untuk apa yang dipergunakan sudah jelas kami mendengarnya melalui dari Ibu Lucy. Kiranya Tuhan menolong setiap kami agar tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami boleh lakukan dengan sepenuh hati kami dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, khususnya untuk Bu Lucy yang terus saja menyampaikan materi ini, kiranya semua kami menjadi penata layan yang baik atas harta kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.